Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku Nanda Putra Halifa akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah kalian berikan di kolom komentar pada video sebelumnya yang membahas tentang diplomasi Islam pada dinasti Bani Abbasiyah, terutama pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mansur. Adapun pertanyaan pertama yaitu dari Kak Jihan Nadia. Bagaimana sih diplomasi Islam pada era Abbasiyah memengaruhi perkembangan intelektual, seni, dan ilmu pengetahuan di dunia Muslim? Pada era Bani Abbasiyah, pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, diplomasi Islam memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan intelektual, seni, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa cara yang dimana diplomasi Islam pada era ini, yaitu pertama, adanya pusat pembelajaran dan penerjemahan seperti Baitul Al-Hikmah dan Madrasah Nizamiyah. Yang kedua yaitu upaya penerjemahan dan penyebaran karya-karya filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Pertukaran budaya antara dua dunia Muslim dengan peradaban lain, dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu medis. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu dari Kak Nisa Sadia. Bagaimana cara Harun ar-Rasyid menyelesaikan konflik apabila diplomasinya gagal, tetapi tanpa melakukan penyerangan dengan lawannya karena di Islam diajarkan untuk meminimalisir perang untuk mencapai kedamaian. Harun ar-Rasyid, beliau sangatlah terkenal akan kebijaksanaan dan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik tanpa melibatkan peperangan secara langsung. Beliau memiliki banyak taktik kerjasama yang sangat baik dan elok sebagai pembelajaran untuk kita semua. Adapun cara yang dapat kita lakukan seperti negosiasi dan mediasi. Jika negosiasi tidak dapat membuahkan hasil, maka beliau mengambil peran sebagai mediator netral antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu diplomasi ekonomi. Harun ar-Rasyid melibatkan membangun hubungan perdagangan yang menguntungkan dengan pihak lawan atau menawarkan insentif ekonomi lainnya untuk mendorong kerjasama dan mengurangi ketegangan. Yang ketiga yaitu diplomasi budaya dan sosial. Harun ar-Rasyid bisa memanfaatkan ini dengan mengundang para intelektual, seniman, pemimpin sosial dari pihak lawan untuk berdialog dan mengadakan pertukaran kebudayaan. Yang keempat yaitu diplomasi agama. Harun ar-Rasyid merupakan seorang aktor yang bisa menghubungi ulama dan pemimpin agama dari pihak lawan untuk membantu dalam mediasi atau memberikan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan konflik secara hukum. Beliau menyelesaikan semua konflik melalui sistem hukum internasional. Adapun pertanyaan ketiga yaitu dari Kak Rehani Hafizah. Apa teknik yang diajarkan oleh Harun ar-Rasyid dalam menyelesaikan diplomasi dan apa alasan beberapa kegagalan Harun ar-Rasyid dalam diplomasinya? Harun ar-Rasyid tidak secara eksplisit atau terang-terangan mengajarkan kepada kita teknik-teknik diplomasinya. Akan tetapi, melalui pengalamannya sebagai seorang pemimpin, pendekatan yang digunakan dapat diidentifikasikan, seperti yaitu diplomasi pribadi, diplomasi perkawinan, dan diplomasi keuangan. Namun, meskipun Harun ar-Rasyid memiliki beberapa keberhasilan dalam diplomasinya, dia juga mengalami beberapa kegagalan. Beberapa alasan kegagalan diplomasi pada zamannya antara lain karena ambisi kekuasaan, pertentangan internal, perbedaan budaya dan agama, serta kegagalan penerus. Adapun pertanyaan keempat dari Kak Aurelia Putri. Apa saja usaha yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mansur dalam berdiplomasi pada masa kepemimpinannya? Upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau berdua selama masa kepemimpinan mereka antara lain hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Khalifah Harun ar-Rasyid menjalin hubungan yang relatif baik dengan Kekaisaran Bizantium pada masa pemerintahannya. Hubungan ini memungkinkan pertukaran budaya, teknologi, dan keilmuan antara kedua kekaisaran. Diplomasi dengan Kekaisaran Tiongkok. Hubungan ini juga memungkinkan pertukaran keilmuan dan budaya antar dua peradaban yang sangat jauh berbeda. Perselisihan dengan Kekaisaran Romawi Suci, diplomasi dengan suku-suku Turk, hubungan dengan dinasti-dinasti di Indonesia.
Adapun upaya diplomasi ini merupakan bagian dari strategi politik yang kompleks yang dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan Ja'far al-Mansur untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh Abbasiyah di wilayah-wilayah sekitar serta mempromosikan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antar peradaban yang berbeda untuk memajukan peradaban Baniyah. Adapun pertanyaan kelima yaitu dari Kak Siti Nurjana. Bagaimana Bani Abbasiyah menggunakan diplomasi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Tiongkok, dan Kekaisaran Persia? Bani Abbasiyah menggunakan diplomasi dalam hubungan mereka dengan kekaisaran-kekaisaran tersebut. Adapun pada Kekaisaran Bizantium, Bani Abbasiyah dan Kekaisaran Bizantium seringkali berada dalam konflik. Akan tetapi, adanya juga upaya diplomatik yang dilakukan antar mereka berdua untuk memperbaiki hubungan. Kedua belah pihak menjalin perjanjian damai, seperti perjanjian Kalinikos pada tahun 782 yang mengakhiri konflik di perbatasan timur dan memulihkan perdagangan antar kedua negara. Kekaisaran Tiongkok. Hubungan diplomatik antara Bani Abbasiyah dan Kekaisaran Tiongkok yang dikenal sebagai dinasti Tang pada saat itu terjalin melalui jalur sutra. Bani Abbasiyah mengirim utusan-utusan ke Tiongkok serta diplomat terkenal yaitu Ibnu Fadlan pada abad ke-9. Hubungan tersebut didasarkan pada pertukaran budaya, perdagangan, dan informasi. Tiongkok juga mengirim misi diplomatik ke Bani Abbasiyah, seperti misi Tiongkok ke negeri-negeri barat pada abad ke-8. Adapun kepada Kekaisaran Persia, Bani Abbasiyah sendiri adalah keturunan Persia, sehingga hubungan mereka dengan Kekaisaran Persia saat itu dikenal sebagai Kekaisaran Sasania, yang memiliki sejarah yang sangat-sangat kompleks. Setelah merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, Bani Abbasiyah mencoba memperbaiki hubungan dengan bangsawan Persia dan memanfaatkan simbolisme Persia dalam sistem pemerintahan mereka. Mereka juga menjalin perjanjian dengan Kekaisaran Persia untuk menghindari konflik yang merugikan kedua belah pihak. Akhirnya, dalam menjalankan diplomasi dengan kekaisaran-kekaisaran ini, Bani Abbasiyah menggunakan berbagai metode, termasuk pertukaran diplomatik, pernikahan politik, penyebaran hadiah dan upeti, serta pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Diplomasi digunakan untuk menjaga perdamaian, memperluas perdagangan, serta memperoleh dukungan politik dan militer dari negara-negara yang penting. Meskipun terjadi konflik di antara mereka, Bani Abbasiyah akhirnya sadar bahwa diplomasi dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlangsungan hubungan dengan kekaisaran-kekaisaran besar di sekitar mereka. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari Kak Adelia Maharani, apakah diplomasi pada masa Abbasiyah bisa diterapkan di era kontemporer saat ini? Menurut saya, prinsip-prinsip dasar diplomasi yang digunakan oleh Bani Abbasiyah pada masa lalu masih sangat relevan dengan konteks diplomasi kontemporer saat ini. Meskipun ada perbedaan signifikan dalam konteks politik, sosial, dan teknologi, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan dapat ditetapkan pada era kontemporer saat ini. Namun, penting untuk kita ingat bahwa setiap era memiliki dinamika unik dan tantangan sendiri, tantangan yang berbeda dan tantangan yang baru. Sementara, prinsip-prinsip diplomasi tetap relevan. Implementasinya harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang. Diplomasi kontemporer juga dihadapkan pada tantangan baru, seperti keamanan cyber, perang informasi, dan dinamika kekuasaan yang berubah. Oleh karena itu, diplomasi pada masa Abbasiyah bisa diterapkan pada era kontemporer saat ini. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Ramla Sudiana. Apa opini Kakak mengenai problematika diplomasi pada era ini? Apakah masih ada kaitannya dengan problematika diplomasi pada masa diplomasi Islam Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid, dan Ja'far al-Mansur? Menurut saya, problematik diplomasi pada era saat ini dengan problematika diplomasi pada Bani Abbasiyah masih ada kaitannya. Opini mengenai diplomasi problematika pada era kontemporer dapat mencakup berbagai aspek karena memiliki beberapa isu yang masih sama saja, seperti konflik dan ketegangan, pusat perhatian, globalisasi dan interdependensi, diplomasi digital dan informasi, serta kompleksitas isu global. Maka dari itu, meskipun terdapat beberapa perbedaan konseptual dan jarak
waktu yang sangat lama, diplomasi problematika pada era kontemporer masih memiliki beberapa kaitan dengan problematika diplomasi pada masa diplomasi Islam Bani Abbasiyah. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Selasia Nur. Apa pesan penting yang bisa kita ambil dari diplomasi Islam Bani Abbasiyah Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mansur? Diplomasi Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mansur, memiliki beberapa pesan penting yang dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Berikut adalah beberapa pesan tersebut, seperti yang pertama, keberagaman dan toleransi. Pemerintahan Bani Abbasiyah menunjukkan toleransi terhadap berbagai agama dan keyakinan dalam wilayah kekuasaannya tanpa perbedaan sekalipun itu. Yang kedua yaitu diplomasi sebagai alat untuk menjaga stabilitas dalam kerajaan dan hubungan dengan negara tetangga. Yang ketiga, disingkirkan dalam penjara budaya dan intelektual. Pesan ini melarang pentingnya kekuatan budaya dan intelektual antara berbagai peradaban sebagai cara untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita. Yang keempat yaitu pendidikan dan literasi. Ini merupakan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang maju dan beradab. Dan yang kelima adalah keadilan sosial, yaitu pentingnya keadilan sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Pesan-pesan ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam pada masa Bani Abbasiyah mengandung nilai-nilai yang relevan hingga saat ini, seperti keragaman, toleransi, stabilitas, pertukaran budaya, pendidikan, dan keadilan sosial. Maka dari itu dapat kita pahami dan dapat kita terapkan nilai-nilai ini dalam membantu menciptakan dunia yang lebih inklusif, stabil, dan beradab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Septiana Putri. Apa upaya diplomatik yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain pada masa kekuasaannya? Harun ar-Rasyid merupakan salah satu penguasa terkenal dari dinasti Abbasiyah. Beliau melakukan beberapa upaya, tetapi adanya kegagalan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya. Adapun beberapa upaya pemaksaan yang dilakukan beliau antara lain diplomasi perdagangan. Beliau memperluas jaringan perdagangannya dan menjual perdagangan melalui jalur sutra, baik darat dan laut yang penting pada masa itu, seperti contohnya yaitu seperti perdagangan dengan India dan Tiongkok. Aliansi politik. Salah satu aliansi terkenal yang dibangun adalah dengan kerajaan Bizantium, yaitu di bawah pemerintahan Kaisar Misel I. Hubungan dengan Kekaisaran Tang. Beliau membangun hubungan yang kuat dengan Kekaisaran Tang di Tiongkok. Hubungan ini membawa manfaat ekonomi dan intelektual yang besar bagi kedua belah pihak. Diplomasi budaya dan intelektual. Banyak karya-karya klasik Yunani dan India diterjemahkan pada masa pemerintahannya. Hal ini dapat menampung dan memperdalam pengetahuan serta memperkaya intelektualisme dalam dunia Islam. Diplomasi keagamaan. Harun ar-Rasyid menjalin hubungan dengan pemimpin agama Kristen dan Yahudi untuk mencerminkan upaya dalam mempromosikan dialog antar agama dan toleransi dalam masyarakat Bani Abbasiyah. Melalui upaya-upaya ini, Harun ar-Rasyid berhasil memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan budaya Abbasiyah di wilayah mereka dan menjaga kestabilan kekaisaran. Diplomasi yang diwarisi oleh Harun ar-Rasyid memiliki dampak penting pada hubungan internasional di masa mendatang, terutama dalam konteks hubungan antara Barat dan Timur. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ali Azahra. Bagaimana warisan diplomasi Harun ar-Rasyid berdampak pada hubungan internasional di masa mendatang, terutama dalam konteks hubungan Barat dan Timur? Harun ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang berpengaruh dalam diplomasi, terutama diplomasi warisan yang beliau ciptakan. Diplomasi warisan Harun ar-Rasyid dapat memiliki beberapa jalur dalam hubungan internasional di masa mendatang, terutama dalam konteks hubungan antara Barat dan Timur. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak ini akan tergantung pada interpretasi dan pemahaman yang berbeda oleh pemimpin masa depan serta kondisi politik dan sosial yang ada. Namun, perlu diingat juga bahwa penetapan dampaknya pada hubungan internasional di masa mendatang sangat sulit diprediksi. Konteks politik, ekonomi, dan sosial yang merubah dengan cepat, serta kepemimpinan dan kebijakan masa depan akan menjadi faktor penentu
utama dalam bagaimana warisan-warisan Harun al-Rasyid akan berpengaruh pada hubungan Barat dan Timur di masa yang akan datang. Adapun pertanyaan terakhir dari Kak Nurdia Balkis. Bagaimana diplomasi Islam pada masa Bani Abbasiyah Harun al-Rasyid dan Ja'far al-Mansur berperan dalam mengatasi isu ekonomi dan kesejahteraan dalam masyarakat Muslim? Diplomasi Islam pada masa Harun al-Rasyid dan Ja'far al-Mansur sangat memainkan peranan penting dalam mengatasi isu ekonomi dan kesejahteraan dalam masyarakat Muslim. Diplomasi Islam pada periode ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti hubungan redaman dengan negara-negara lain, kebijakan perdagangan, dan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Beliau berdua membuka jalur perdagangan yang menguntungkan, memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan, serta mempromosikan stabilitas politik dan keamanan. Membangun jaringan perdagangan yang luas dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Peningkatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini secara tidak langsung berdampak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena menghasilkan inovasi teknologi, perbaikan metode pertanian, dan pengembangan industri. Mungkin cukup sekian jawaban yang saya berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan sekalian, dan terima kasih atas pertanyaannya. Semoga dapat bermanfaat. See you in the next video. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.